No, en Yakarta, la capital de Indonesia, donde el conjunto de Lionel Scaloni se enfrenta con el elenco local. Y ya me parece que la tiene la selección argentina y casi se escuchaba un abucheo, ¿o no? ¿O me pareció a mí? Si acá no nos quieren, ¿qué pasa? Bueno, la verdad que el estadio está colmado de gente de Indonesia. Vemos Vemos, las banderas también. sí, vemos como... Malam takbiran biasanya identik dengan masjid, mushola, dan jalanan kampung, tetapi tahun ini sungguh ada yang beda. Tadi yang terbesar di Indonesia GBK berubah menjadi lautan takbir. Dan yang bikin merinding, bukan cuma ribuan orang yang hadir, tapi juga dunia yang memperhatikan. Media-media dunia memperhatikannya. Inilah kisah luar biasa saat supporter timnas Indonesia bikin sejarah baru yang bukan hanya dengan kemenangan untuk lolos ke round 4 ketika mengadakan Cina, tetapi mereka tidak lupa untuk mengucapkan kalimat besar Allahu Akbar dan bantuan bulu-bulu merinding ketika media dunia juga ikut-ikut menyoroti langkanya takbiran di stadion. Tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum Idul Adha, komunitas dari belakang klub semuanya berkumpul menjadi satu tempat di GBK yang diiringi dengan bintang padang bulan yang bercahaya menerangi kemenangan Indonesia yang telah menciptakan sejarah baru. Tanpa sponsor besar, murni dari rakyat untuk Indonesia. Mereka datang bersama-sama, membeli tiket untuk ikut dalam perjalanan timnas Indonesia menciptakan sejarah baru yang sudah lama diidam-idamkan. Menariknya pada malam yang dipenuhi dengan 80.000 supporter yang telah hadir membuat haru, tapi kali ini bukan hanya dengan jumlahnya saja, melainkan yang bikin merinding juga adalah perasaannya. Yang biasanya berseberangan tetapi malam itu berkumpul menjadi satu, dan malam itu bertakbir bersama. Sesuatu hal yang membuat media-media dunia kagum dengan kreativitas, komunitas, persatuan, dukungan yang telah diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut timnas mereka dan membuat supporter Indonesia trending di dunia. Dan bagaimanakah cerita di balik supporter yang melantunkan takbiran di Stadion Gelora Bung Karno sehingga membuat trending dunia? Untuk itu, mari kita simak beritanya bersama-sama. Ya, keraguan demi keraguan yang sempat menyelimuti sepak bola tanah air terhadap tim kepelatihan, namun pada malam kemarin di bawah cahaya yang Stadion GBK yang membara di Jakarta, hingga akhirnya mengepalkan sayapnya kembali terbang tinggi dengan keyakinan dan kemajuan yang tidak henti. Satu persatu tanya soal tim itu, pelatihan kini terjawab sudah. Kemenangan tipis namun penuh dengan makna, di mana skor tipis 1-0 atas Cina seolah-olah memberikan simbol bahwa asa itu masih berlanjut, peluang untuk menuju panggung terbesar dunia maka terbuka lebar. Tentunya ini bukan hanya strategi yang muncul dari atas kertas, tetapi ini adalah sebuah persatuan yang utuh dari para pemain yang bertarung hampir habis-habisan di lapangan. Pada laga ini dari hati hingga keselamatan, semuanya berbaur menjadi satu frekuensi. Sebab semuanya sadar, jika Indonesia tergelincir hari ini, maka asa untuk ke Piala Dunia benar-benar sirna dan jelas tidak ada harapan lagi. Satu gol yang diciptakan oleh Ole Romeni sudah cukup untuk membuat sesi stadion meledak dalam kegembiraan. Bukan hanya selebrasi biasa, tetapi ini adalah bukti jika membawa Garuda benar-benar tidak bisa diremehkan kali ini. Inilah malam ketika mimpi jadi nyata, ketika Garuda mengepak lebih tinggi dan ketika tembok besar Tiongkok roboh di hadapan semangat anak-anak bangsa. Indonesia untuk pertama kalinya menciptakan sejarah melaju ke round 4 di kualifikasi Piala Dunia. Grup C yang kita tahu adalah grup neraka, jelas banyak yang tidak menjagokan Indonesia lolos, tapi perlahan, satu demi satu rintangan dihadapi. Dari kemenangan-kemenangan yang didapatkan, dari 15 pertemuan yang sebelumnya melawan timnas Cina hanya 3 kali menang, dan kapan Indonesia terakhir menang? Puluhan tahun lalu. Tapi malam itu sejarah berubah, di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion GBK, Indonesia benar-benar memulangkan Cina dengan kepala tertunduk kalah 1-0 atas timnas Indonesia.
Ya, semangat yang tak pernah padam hingga akhirnya menggunakan pertandingan dan supporter yang mendukung dengan jumlah 80.000 jiwa yang hadir di Stadion GBK benar-benar memberikan dukungan total. Di tengah gempuran Cina, timnas Indonesia benar-benar tampil solid dan tangguh. Semua pemain menyempitkan performa 100% mereka menampilkan permainan yang terbaik, dari penjaga gawang hingga striker semuanya disusun dengan rapi. Matikan informasi 3421, racikan Patrick Kluivert berhasil menggunakan serangan-serangan Cina dan serangan Indonesia membawakan hasil lewat aksi Ricky Kambuaya yang dilanggar di kotak penalti oleh bek Cina yang menguntungkan timnas Indonesia hingga akhir babak kedua dibunyikan Indonesia resmi menggunakan pertandingan dengan skor 1-0. Namun yang tak kalah menarik di sini adalah bagaimana suara supporter timnas Indonesia yang 90 menit memberikan dukungan tanpa henti ketika stadion berubah menjadi tempat ibadah, ketika suara takbir menggema di tengah sorakan, saat itu bukan cuma sepak bola yang sedang dimainkan. Itu adalah sejarah. Di malam Idul Adha, supporter timnas Indonesia tidak hanya datang untuk mendukung, mereka datang untuk beribadah bersama. Di GBK, di tengah laga panas melawan Cina, takbir dan semangat Garuda menyentuh menjadi satu suara. Tanggal 9 Zulhijjah yang bertepatan dengan malam takbiran, malam itu adalah malam yang penting bagi Indonesia. Laga penentu melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia, dilema pun muncul di benak banyak supporter, takbiran atau dukung timnas? Tapi jawab mereka mengejutkan dunia, yakni kenapa tidak dua-duanya? Seketika itu takbir mulai terdengar dari sudut tribun, satu orang jadi 2, jadi 100, jadi ribuan. Suasana yang biasanya penuh can malam itu berganti menjadi gema Allahu Akbar. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola nasional, Stadion GBK menjadi tempat takbiran massal terbesar di tanah air, bahkan hanya di Indonesia yang melakukan hal tersebut. Malam itu yang ada hanya Iman dan Garuda. Supporter Cina pun terdiam, bahkan ada yang merekam momen takbiran di GBK yang menyebutnya the most powerful supporters in Asia. Lantas hal ini mengundang atensi dunia, di mana media-media dunia seperti Inggris, belahan Amerika, Argentina menyoroti bergetarnya Stadion GBK dengan suara takbiran. En Yakarta, la capital de Indonesia, donde el conjunto de Lionel Scaloni se enfrenta con el elenco local. Y ya me parece que la tiene la selección argentina casi que se escuchaba un abucheo, ¿o no? ¿O me pareció a mí? ¿Y acá no nos quieren? Es que- ¿Qué pasa? Bueno, la verdad que el estadio está colmado de gente de Indonesia. Me encantan Vemos, las banderas también. sí, vemos como... no- Ya, kemenangan 1-0 atas Cina bukanlah sesuatu keberuntungan. Ini adalah buah dari kerja keras, strategi dan mental baja yang disematkan di hati para pemain timnas Indonesia. Anak asuh Patrick Kluivert tahu kapan harus menunggu, kapan harus menyerang. Jadi jika kita melihat secara kombinasi, lini per lini aman, di lini tengah yang dikomandoi oleh Joy Pelupesi, Tom Hai, dan Ricky Kambuaya menjadi mesin utama serangan. Kombinasi mereka rapivan dinamis. Dan disinilah gol itu lahir. Dan ingat, ya ini adalah hasil kerja keras yang membuahkan hadiah penalti, di mana Kambuaya jangan pergerakan lincahnya membuat lini belakang Cina panik, ia membuat satu kesalahan yang beresiko, tanpa ada keraguan lagi, wasit langsung menunjuk titik putih. Ole Romeni pun maju sebagai eksekutor yang tidak tegang langsung, menuntaskan misinya menjadi penendang menanti yang mengoceh kiper sehingga Indonesia unggul dan berkat satu-satunya gol tersebut, Indonesia berhak melaju ke round 4 meskipun sudah ditunggu timnas Jepang di laga selanjutnya. Sebuah pertarungan yang melatih tim untuk lebih siap ke depannya karena bagaimanapun Indonesia sudah lolos ke round 4 dan melawan timnas Jepang, jadikanlah ini sebagai momentum yang bagus dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya karena kita tahu timnas Jepang adalah tim raksasa Asia yang tidak mudah untuk mengalahkannya. Dan Patrick Kluivert serta jajaran pelatih lainnya diprediksi juga sangat berambisi untuk mengambil poin pada laga ini. Karena sejatinya timnas Jepang akan menurunkan pelapis keduanya untuk melawan timnas Indonesia di sisa akhir pertandingan round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.
Ya, pada akhirnya, malam itu dunia menyaksikan hal yang belum pernah ada dalam sejarah sepak bola. Bukan flare, bukan cankera, bukan kerusuhan, tapi gema takbir. Di stadion terbesar Indonesia, puluhan ribu supporter bersatu dalam satu suara, Allahu Akbar. Tak ada perpecahan, tidak ada ego, hanya cinta kepada negeri dan iman kepada Yang Maha Kuasa. Di tengah tensi panas lagi melawan Cina, supporter Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa menjadi pendukung itu bukan cuma soal teriak dan bernyanyi, tetapi juga tentang nilai, budaya, dan spiritual. Mereka menyebut kita fanatik, tetapi mereka lupa bahwa dari tanah ini fanatisme bisa lahir bersama kedamaian. Takbir di GBK bukan hanya jadi trending di media sosial, tetapi juga menjadi simbol baru peradaban supporter Indonesia. Dan dari Stadion Suara itu naik ke langit, membawa harapan semangat dan cinta untuk merah putih. Dan jika suatu hari nanti kita benar-benar sampai kepada dunia, dunia akan mengingat bahwa semuanya bermula dari satu malam takbiran di Gelora Bung Karno, sehingga menjadi trending di dunia, dan media-media dunia berangsur-angsur menyoroti timnas Indonesia dan supporternya. Tetap semangat dan tetap dukung terus timnas Indonesia. En Yakarta, la capital de Indonesia, donde el conjunto de Lionel Scaloni se enfrenta con el elenco local. Y ya me parece que la selección argentina casi la escuchaba un abucheo, ¿o no?